Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Hendra Andra. Semoga rekan-rekan semua sahabat dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala cita-cita dan tujuan maksud kita semua dikabulkan oleh Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat semua, pada kesempatan ini kembali saya akan berbagi tentang sejarah kontemporer dunia. Kaitan dengan sejarahnya yaitu sejarah perpecahan Cekoslowakia. Oke, kita lanjutkan. Pada tanggal 1 Januari 1993, Republik Sosialis Cekoslowakia pecah menjadi dua negara yang merdeka dan berdaulat, yaitu Republik Ceko dan Republik Slovakia. Untuk memahami alasan pecahnya Republik Sosialis Cekoslowakia atau Slovakia, kita perlu mengetahui sejarah awal negeri ini yang membentuk benih-benih separatisme. Hal ini senantiasa menjadi sebuah bom waktu atau api dalam sekam. Sahabat-sahabat semua, selanjutnya kita juga perlu mengetahui dinamika politik dan ekonomi, terutama faktor kesenjangan ekonomi yang terjadi pada masa kekuasaan komunis di Cekoslowakia. Hal ini mencakup dua peristiwa penting, yaitu Prague Spring atau musim semi prahara dan Velvet Revolution atau revolusi velodrome. Dua hal yang sangat penting dalam peristiwa ini, Prague Spring atau disebut juga musim semi prahara dan juga Velvet Revolution atau disebut juga revolusi velodrome. Oke, sahabat-sahabat semua, kita lihat sejarah singkat tentang bangsa Ceko dan Slovakia. Bangsa Ceko dan Slovakia ini pernah dipimpin oleh orang atau seorang saudagar asal Kekaisaran Franken yang bernama Samo pada abad ke-6. Sebagai pemimpin, Samo berjuang untuk melawan invasi bangsa Turki yang datang dari Asia Tengah. Sepeninggal Samo, bangsa Ceko dan Slovakia kembali bercerai-berai. Pada tahun 833 Masehi, seorang ksatria bernama Mozmir berhasil menyatukan mereka dan membentuk negara besar bernama Moravia Raya. Pada tahun 900 Masehi, suku Magyar dari Asia Tengah menguasai Moravia Raya. Sejak saat itulah, bagian timur laut Moravia Raya, Velvidek, yang dihuni oleh bangsa Slovakia dikuasai oleh suku Magyar selama berabad-abad. Sementara itu, bangsa Ceko berhasil bertahan dan membentuk kerajaan Bohemia. Sahabat-sahabat semua, sejak abad ke-10, Ceko menjadi negara bagian dari Kekaisaran Romawi Suci yang berpusat di Jerman. Ini dikuasai oleh berbagai dinasti dari dinasti Luxembourg sampai dinasti Habsburg. Secara budaya, Ceko atau Bohemia dipengaruhi oleh budaya Jerman, sedangkan bangsa Slovakia dipengaruhi oleh budaya Magyar. Masing-masing membentuk identitas sendiri. Kita lihat pada awal abad ke-16, wilayah Velvidek sempat dikuasai oleh penguasa Turki Utsmani Ottoman di bawah Sulaiman I. Namun pada tahun 1529, Kekaisaran Austria, Hungaria, dan dinasti Habsburg mendepak Turki Utsmani dari wilayah Velvidek
dan menguasai Ceko dan Slovakia. Menjelang berakhirnya Perang Dunia ke-1 1914 sampai dengan 1918, Kekaisaran Austro-Hungaria runtuh. Hal ini membuka jalan bagi terbentuknya negara Cekoslowakia. Untuk mewujudkan hal tersebut, tokoh Cekoslowakia Thomas Garrigue Masaryk telah menjadi presiden pertama Cekoslowakia, beserta para utusan bangsa Ceko dan bangsa Slovakia menghadiri pertemuan di Pittsburgh, Pennsylvania, Amerika Serikat. Pertemuan tersebut menghasilkan nota kesepahaman Pittsburgh pada tanggal 31 Mei tahun 1918. Isinya menyetujui pembentukan sebuah negara federal yang terdiri atas dua negara bagian, yaitu Republik Ceko dan Republik Slovakia. Selanjutnya, pada tanggal 18 Oktober tahun 1918, Thomas Garrigue Masaryk mengumumkan kemerdekaan Cekoslowakia. Masaryk terpilih sebagai presiden pertama Cekoslowakia pada tanggal 14 November tahun 1918. Selanjutnya, pada masa pemerintahan Presiden Edvard Benn tahun 1939, tanggal 2 April 1945 dan 1945 sampai dengan 1948. Dia memimpin dari tahun 1939 sampai dengan tanggal 2 April 1945 dan berlanjut lagi tahun 1945 sampai dengan 1948. Ini berbentuk negara federal, lantas dibubarkan dan diganti dengan bentuk negara kesatuan. Sahabat-sahabat semua, dilanjutkan pada bulan Maret 1939, pasukan Nazi Jerman menguasai Cekoslowakia. Adolf Hitler menganeksasi wilayah Ceko menjadi wilayah kekuasaan Jerman. Adapun Slovakia dijadikan negara boneka atau negara satelit Jerman dengan kedaulatan yang terbatas. Jatuhnya Front Timur mencakup Eropa Tengah dan Eropa Timur ke tangan Uni Soviet pada Perang Dunia Kedua tahun 1939 sampai dengan 1945, yang diikuti dengan kekalahan Nazi Jerman memuluskan jalan bagi Partai Komunis Cekoslowakia atau PKC ke tampuk kekuasaan. Akhirnya pada tanggal 25 Februari tahun 1948, Cekoslowakia berada di bawah kekuasaan PKC atau Partai Komunis Cekoslowakia. Melalui PKC ini, Uni Soviet mempersatukan kembali Ceko dan Slovakia menjadi satu negara, yaitu Cekoslowakia. Itu sejarah tentang Cekoslowakia dan menjadi negara satu atau bersatu lagi menjadi Cekoslowakia. Berikutnya, dalam cengkraman Partai Komunis negara Cekoslowakia. Jadi, selama pemerintahan PKC, oposisi di Cekoslowakia tak berkutik. Represi negara sangat keras. Mereka yang tidak sepakat dengan pemerintah harus bersiap disebut sebagai musuh negara. Kehidupan Cekoslowakia jauh dari demokratis. Keterbukaan yang minim, ketakutan di mana-mana, dan hak untuk menyampaikan pendapat dibungkam. Otoritas negara berkuasa penuh atas segala hal, mulai dari pendidikan, informasi, ekonomi, militer, hingga keamanan. Sahabat-sahabat semua, tekanan demi tekanan di Cekoslowakia atas pengaruh pemerintah komunis. Sebagai reaksi atas otoritarianisme PKC pada awal
1968, Cekoslowakia mengalami Prague Spring atau musim semi prahara. Musim semi prahara adalah sebuah periode reformasi dan kebebasan pada masa pemerintahan Alexander Dubček. Dia seorang presiden reformis sekaligus sekretaris jenderal PKC. Di bawah slogan sosialisme berwajah manusiawi, ia mendorong desentralisasi parsial dalam bidang ekonomi dan politik, serta menegakkan demokrasi dalam bentuk kebebasan pers, kebebasan berbicara, serta kebebasan berpergian. Periode musim semi prahara dimulai sejak tanggal 5 Januari 1968 dan berakhir pada tanggal 21 Agustus 1968. Ketika Uni Soviet dan anggota-anggota sekutu Pakta Warsawa menyerang Cekoslowakia untuk menghentikan proses reformasi. Dalam peristiwa ini, tokoh anti-komunis Václav Havel ditangkap dan dipenjarakan. Satu-satunya paket reformasi yang selamat dari pemberangusan Uni Soviet adalah penerapan kebijakan desentralisasi parsial dalam bentuk pemberlakuan kembali negara federal pada tanggal 27 Oktober 1968. Sahabat-sahabat semua, pada tahun 1971, Presiden dan Sekretaris Jenderal Partai Komunis Cekoslowakia yang baru, yaitu Gustav Husak, tahun 1969 sampai dengan tahun 1987, ia mempertahankan bentuk negara federal. Namun pada saat yang sama ia memperkuat kekuasaan pemerintah pusat di Prahara. Ironisnya, Gustav merusak sendiri adalah seorang berkebangsaan. Ironisnya, Gustav Husak sendiri adalah seorang kebangsaan Slovakia. Pendekatan ini menumbuhkan kembali sentimen separatisme yang kemudian menguat pasca jatuhnya komunis pada akhir tahun 1990. Sejak pemimpin Uni Soviet Mikhail Gorbachev menggulirkan kebijakan glasnost, keterbukaan, dan perestroika pembenahan pada tahun 1985, pemerintahan Cekoslowakia menjadi lebih luas. Namun kendati PKC mendukung kebijakan tersebut, pembenahan yang dilakukan minim sekali terjadi. Akibatnya pada akhir tahun 1980, ekonomi Cekoslowakia melemah dan konsumsi turun drastis. Keadaan tersebut memicu rakyat untuk turun ke jalan-jalan menuntut reformasi. Puncaknya adalah terjadinya Velvet Revolution atau Revolusi Beludru pada tanggal 17 November hingga 29 Desember tahun 1989. Masyarakat Cekoslowakia menyerukan menghapuskan atau penghapusan sensor, menuntut pembebasan Václav Havel, serta menyerukan reformasi total. Akhirnya rezim komunis Cekoslowakia runtuh seiring melemahnya pengaruh Uni Soviet. Sejarah berlanjut setelah rezim komunis Cekoslowakia melemah, pengaruhnya di Uni Soviet masuk kepada pecahnya Cekoslowakia. Usai rezim komunis ini diruntuhkan, konflik yang sebelumnya terpendam mulai muncul kembali. Konflik tersebut mencakup atau menyangkut stabilitas politik dan potensi gesekan aspirasi serta kepentingan antara dua bangsa, yakni Ceko dan Slovakia. Hal itulah yang menjadi salah satu tantangan utama selain masalah ekonomi yang dihadapi presiden baru, yaitu Václav Havel, presiden non-komunis sekaligus pejuang hak asasi manusia, yang diangkat menjadi presiden pada tanggal 29 Desember 1989.
Kesenjangan ekonomi semakin memperparah gesekan yang muncul. Tahun 1991, GDP atau Gross Domestic Product atau produk domestik bruto Republik Ceko 20% lebih tinggi daripada Republik Slovakia. Bulan Januari 1991, transfer payment atau semacam subsidi dan sumbangan sosial ke Slovakia yang biasanya diberikan oleh Ceko pada tahun-tahun sebelumnya dihentikan. Pada saat yang sama, beberapa tokoh terkemuka Slovakia menginginkan persatuan yang lebih longgar. Sementara Partai Nasional Slovakia menghendaki kemerdekaan dan kedaulatan yang penuh. Sahabat-sahabat, pemerintah pusat bersikap tegas dengan mendesak berbagai pihak untuk menghentikan langkah-langkah yang bisa memicu perpecahan. Namun, bangsa Slovakia tetap menginginkan reformasi total, salah satunya desentralisasi. Menjelang pertengahan 1992, perwakilan Ceko, Václav Klaus, dan perwakilan Slovakia, Vladimír Mečiar, berunding untuk menentukan jalan keluar terbaik. Opsinya adalah federasi yang lebih ketat, kekuatan terbesar diserahkan ke negara bagian atau membentuk dua negara merdeka. Sempat muncul ide konfederasi dari Vladimír Mečiar dan para tokoh Slovakia lainnya. Pada bulan Juli 1992, Parlemen Slovakia mendeklarasikan kemerdekaan bangsa Slovakia. 6 hari kemudian, Klaus dan Mečiar menandatangani pembubaran Cekoslowakia dalam sebuah pertemuan di Bratislava. Itu ibu kota Slovakia. Akibat kekecewaan atas kesepakatan itu, Presiden Václav Havel mengundurkan diri. Setelah itu diadakan serangkaian perundingan agar perpecahan itu berjalan damai. Pada bulan November 1992, Majelis Federal menegaskan Undang-Undang Nomor 541 atau Constituent S 541 tentang pembagian properti antara Ceko dan Slovakia. Selanjutnya pada tanggal 25 Desember 1992, Cekoslowakia resmi dibubarkan. Pembubaran itu berjalan damai tanpa kekerasan. Bahkan Cekoslowakia menjadi satu-satunya bekas negara komunis yang mengalami perpecahan secara damai dan merupakan prestasi politik yang sangat menonjol di Eropa pasca terjatuhnya komunisme. Namun ironisnya, banyak orang dari kedua negara meyakini perpisahan tersebut bukan langkah bijak. Dalam sebuah jajak pendapat, bulan September 1992, hanya 37% orang Slovakia dan 36% orang Ceko yang menginginkan perpecahan. Sahabat-sahabat semua, itulah perpecahan di Cekoslowakia. Tetapi perpecahan tersebut berjalan dengan damai, tidak terjadi konflik bersenjata atau berjatuhan nyawa yang meninggal, tidak ada. Tapi ini perpecahan yang sangat damai, bisa diambil ibrohnya. Adapun sebab-sebab perpecahannya ada beberapa faktor. Itu sebab umumnya. Yang pertama, faktor internal, yaitu perbedaan latar belakang sejarah. Yang kedua, faktor eksternal, pecahnya negara-negara satelit Soviet. Itu secara eksternal, artinya komunis atau negara Uni Soviet ini runtuh dan menyebabkan faktor terjadi perpecahan negara Cekoslowakia menjadi pecah. Terus faktor yang ketiga itu faktor khusus. Slovakia merasa sebagai anak tiri dalam negara Cekoslowakia, antara Ceko dan Slovakia, akhirnya dibubarkan dan dipisahkan. Nah, sahabat-sahabat semua, dua entitas negara besar ini
asalnya bersatu atau menjadi satu negara, Ceko dan Slovakia atau Cekoslovakia akhirnya berpecah kembali, tetapi dengan cara damai perpisahannya. Ini bisa diambil pelajarannya, prahara yang terjadi tidak terjadi pembunuhan atau tidak banyak korban-korban. Sahabat-sahabat semua, mudah-mudahan bermanfaat atas disampaikan atau tentang sejarah ini, menambah ilmu untuk kita semua, dan juga tentang peristiwa-peristiwa sejarah kontemporer dunia. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.